Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistik. Kami dari kelompok 2 kelas G dan H akan mempresentasikan modul kami dengan judul jenis data dan statistik deskriptif. Adapun anggota kelompoknya yaitu Diska, Triwahyuni, Alia, Nurhasdita Arif, Ririn Aminarti, dan Giansya Azhabur. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, jadi materi pertama yang saya akan paparkan yaitu definisi konsep, di mana statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam penelitian. Dalam perkembangannya, statistika memiliki peran penting dalam berbagai bidang penelitian karena mampu membantu peneliti memahami data secara sistematis dan ilmiah. Selanjutnya itu definisi jenis data. Data dapat diartikan sebagai serangkaian fakta atau sekumpulan keterangan tentang sesuatu hal atau ide, situasi atau kondisi, peristiwa atau fenomena yang dapat digunakan untuk menyusun informasi yang bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Data dapat berupa kata-kata, kalimat, gambar, grafik, warna, simbol, huruf, dan angka. Ada juga dalam bentuk audio dan jenis lainnya. Data dapat diperoleh melalui wawancara, pengamatan, observasi, atau hasil pengukuran. Data dalam bidang statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan atau observation, perhitungan, dan pengukuran serta responsi. Tatanan data terdiri dari populasi dan sampel. Data yang diperoleh dari populasi adalah data yang dikumpulkan secara keseluruhan pengamatan, perhitungan, pengukuran, atau responsi terhadap topik yang dikaji. Sementara data sampel adalah data dari berbagai populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang mewakili populasi sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi tersebut. Next. Oleh karena itu, data sampel harus dikumpulkan dengan metode yang tepat, misalnya random sampling. Yang kedua yaitu definisi statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bidang statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data secara sederhana, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi yang dikaji. Alat yang digunakan biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lainnya. Hasil perhitungan analisis yang dapat dihadirkan yaitu proporsi, modus, median, mean, variasi, dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu penjelasan teori. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Pertama yaitu jenis data. Jenis data dibedakan berdasarkan sifat dan skala pengukurannya. Data berdasarkan sifatnya yaitu data kualitatif, di mana data berbentuk kategori atau atribut dan tidak dinyatakan dalam angka. Contohnya itu jenis kelamin, warna, dan pekerjaan. Kemudian itu data kuantitatif, di mana data berbentuk angka dan dapat dihitung. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit, di mana hasil perhitungan bilangannya bulat, misalnya jumlah anak. Yang kedua itu data kontinu, hasil pengukuran, misalnya tinggi badan dan berat badan. Berdasarkan skala pengukurannya, data dibagi menjadi satu yaitu data nominal, di mana data nominal merupakan data kategori yang hanya berfungsi sebagai pembeda atau label tanpa menunjukkan tingkatan tertentu. Contoh data nominal meliputi jenis kelamin, agama, dan jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu, tetapi jarak antara kategori belum tentu sama. Contohnya adalah tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan responden. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval merupakan data yang memiliki jarak yang sama antar nilai, namun tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya yaitu data interval adalah suhu dalam skala Celsius dan Fahrenheit. Yang keempat yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki seluruh karakteristik data interval
serta memiliki titik nol outsource hingga dapat dilakukan operasi matematika secara penuh. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, usia, dan pendapatan. Kemudian B yaitu statistik deskriptif, merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mendeskripsikan data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang pertama itu tabel dan grafik. Penyajian data dalam statistik deskriptif dapat dilakukan melalui tabel maupun grafik agar informasi lebih mudah dibaca dan dipahami. Diagram batang, diagram garis, histogram, dan diagram lingkaran merupakan bentuk visualisasi data yang umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua itu ada ukuran penyebaran. Nah, baik, ukuran penyebaran digunakan untuk mengetahui tingkat variasi data terhadap nilai rata-ratanya. Beberapa ukuran penyebaran yang sering digunakan adalah range, variansi, dan standar deviasi. Dan semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin kecil homogen data yang dimiliki. Nah, yang ketiga itu ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan terdiri atas mean, median, dan modus yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pusat suatu distribusi data. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data, median menunjukkan nilai tengah, sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya itu adalah 1.3 yaitu contoh penerapannya. Pada jurnal mengenai kebiasaan makan dan status gizi pada remaja di Mamuju menggunakan Adolescent Food Habits Checklist adalah sebagai berikut. Contoh penerapan jenis datanya. Jenis data yang digunakan terdiri dari data nominal, ordinal, dan rasio. Data nominal digunakan pada variabel jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi perempuan dan laki-laki. Data ordinal digunakan untuk variabel status gizi dan kebiasaan makan. Karena memiliki tingkatan kategori seperti gizi kurang baik, gizi lebih, dan obesitas, serta kebiasaan makan sehat dan kurang sehat. Sementara itu, data rasio digunakan variabel umur, tinggi badan, dan berat badan karena memiliki nilai numerik yang dapat dihitung nilai rata-rata dan standar deviasinya. Yang kedua itu contoh penerapan statistik deskriptif. Pada jurnal ini digunakan dalam bentuk distribusi, frekuensi, dan persentase, analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 106 remaja atau 46,5% memiliki kebiasaan makan. Next. Nah, makan sehat, sedangkan 122 remaja atau 53,5% memiliki kebiasaan makan kurang sehat. Berdasarkan status gizi, sebagian besar responden berstatus gizi normal, sebanyak 65,8%. Diikuti gizi lebih, yaitu 18,0%. Gizi kurang 12,3% dan obesitas sebanyak 3,9%. Usia terbanyak ialah 17 tahun sekitar 36,0% dengan rentang usia 15-19 tahun. Selanjutnya itu ada diagram tabel atau grafik. Diagram tabel grafik pada jurnal kebiasaan makan dan status gizi pada remaja di Mamuju menggunakan Adolescent Food Habits Checklist adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat lihat yaitu jenis data tiap variabel. Sumber jurnalnya itu kebiasaan makan dan status gizi pada remaja. Yang tabel kedua itu adalah tabulasi silang kebiasaan makan dan status gizi. Nah, di sini dapat kita lihat juga tabelnya. Sumber jurnalnya itu sama, yaitu kebiasaan makan dan status gizi pada remaja di Mamuju. Next. Nah, di sini ada grafik batang. Grafik batang menunjukkan bahwa remaja dengan kebiasaan makan kurang sehat memiliki persentase gizi lebih sebanyak 20,5% dan obesitas sebanyak 4,1% yang lebih tinggi dibandingkan remaja dengan kebiasaan makan sehat. Gizi lebih sebanyak 15,1% dan obesitas sebanyak 3,8%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan makan yang kurang sehat dengan kejadian kelebihan gizi pada remaja di Mamuju. Selanjutnya itu ada contoh penelitian.
Berdasarkan jurnal hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak pada usia 9 sampai 12 tahun, terdapat contoh jenis data dan statistik deskriptif, yaitu yang pertama itu jenis data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain cross-seksional. Variabel penelitiannya itu yang pertama A, variabel independen atau bebas. Status gizi anak, jenis data yang dimana tergolong kategori ordinal. Selanjutnya bagian kategori itu ada obesitas, overweight, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Yang bagian B itu variabel dependen terikat. Baik, demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu prestasi belajar anak, jenis data, kategori ordinal, kemudian kategori prestasi tinggi dan sedang. Kemudian yang C itu data sampel, seperti jumlah responden sama dengan 72 siswa, kemudian teknik sampling, yaitu simple random sampling. Kemudian tabel jenis data, yaitu variabel yang pertama status gizi, jenis data itu kategorik, skala nominal. Kemudian kedua prestasi belajar, jenis data kategorik, skala ordinal. Kemudian yang ketiga jumlah siswa, jenis data numerik, kemudian skala rasio. Kemudian yang kedua contoh statistik deskriptif dalam jurnal. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden melalui frekuensi, N, dan presentase. Sebagai tabel di bawah, yaitu status gizi, obesitas, kemudian frekuensi 9, presentasi 12,5%. Kemudian yang kedua, overweight, frekuensi 2, kemudian presentase 2,8%. Kemudian yang ketiga, normal, frekuensi 33, kemudian presentase 45,8%. Kemudian yang keempat, gizi kurang, frekuensi 27, persentase 37,5%. Kemudian yang kelima, gizi buruk, frekuensi 1, persentase 1,4%. Slide selanjutnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis univariat, mayoritas siswa memiliki status gizi baik sebanyak 33 siswa dalam kurung 45,8%. Sedangkan gizi buruk hanya satu siswa yaitu 1,4%. Selanjutnya, tabel prestasi belajar. Yang pertama itu tinggi, frekuensi 60, kemudian presentase 83,3%. Kemudian yang kedua sedang, frekuensi 12, presentase 16,7%. Pada variabel prestasi belajar, sebagian besar siswa memiliki prestasi belajar tinggi sebanyak 60 siswa dalam kurung 83,3%. Dan sisanya memiliki prestasi belajar sedang sebanyak 12 siswa yaitu 16,7%. Kemudian selanjutnya visualisasi data. Visualisasi data dan statistik deskriptif merupakan bagian penting dalam analisis data. Visualisasi data membantu menyampaikan informasi secara visual agar lebih mudah dipahami, sedangkan statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik data. Tujuan visualisasi data yang pertama itu mempermudah pemahaman data, kemudian yang kedua menyederhanakan data yang kompleks, yang ketiga membantu pengambilan keputusan, kemudian yang keempat menampilkan pola dan tren, kemudian yang kelima mempermudah komunikasi hasil penelitian. Di bawah ini yaitu diagram batang visualisasi status gizi anak. Next. Selanjutnya, diagram lingkaran visualisasi plus prestasi belajar anak. Kemudian, yang di bawah merupakan gambar infografis dari materi sebelumnya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang flowchart atau diagram pemilihan uji statistik. Diagram alur interaktif yang terdiri dari tujuan analisis atau hubungan perbedaan prediksi. Keuju yang tepat. His quare tetis ANOVA, person atau Spearman, regresi linear dan logistik. Mulai dari analisis, identifikasi masalah penelitian, hubungan status gizi dengan prestasi belajar anak. Kemudian ke studi literatur, menentukan tujuan penelitian, menentukan desain penelitian, deskriptif, kuantitatif, cross-seksional, menentukan desain penelitian, variabel independen atau status gizi, variabel dependen, prestasi gizi, menentukan populasi dan sampel siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD, SDN 192 INV Tama Lalang Takalar. Next. Selanjutnya itu ada teknik sampel simple random sampling, pengumpulan data, pengukuran status gizi, BB atau TB. Data dinilai dari rapor siswa, kemudian analisis data, analisis univariat atau frekuensi dan presentasi. Kemudian analisis bivariat, uji chi-square, hasil penelitian p-valut 0,006. Kesimpulannya itu ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak usia 9 sampai 12 tahun. Next. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kelima. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan yaitu bagaimana cara memakai SPSS. Jadi langkah pertama itu buka aplikasi IMB SPSS, kemudian buka tab variabel view atau pojok kiri bawah untuk mengatur nama variabel, ID, status gizi, dan prestasi. Label dan ketik pengkodean kelompok pada kolom values. Misalnya 1 sama dengan tinggi atau 2 sama dengan sedang. Change kolom measure menjadi nominal, role, ID, dan status gizi input, sedangkan prestasi target. Langkah kedua yaitu pindah ke tab data view, pojok kiri bawah, dan input semua data, angka kode dari 72 responden Anda dalam kolom yang tersedia. Terus langkah ketiga itu klik menu analis. Pada bagian atas pilih deskriptif, klik frekuensi. Langkah 4 yaitu masukkan variabel, status gizi anak, dan prestasi belajar dari kotak sebelah kiri ke kotak variabel. Di sebelah kanan, pastikan pilihan display frekuensi tabel di bagian bawah sudah tercentang, lalu klik OK. Langkah kelima yaitu buka jendela output dan baca hasilnya pada tabel frekuensi. Bisa dilihat tabelnya yang di bawah. Next. Terus setelah itu ada hasil analisis deskriptif frekuensi, yaitu N-nya sama dengan 72. Status gizi anak baik. Gizi anak baik itu 33 anak
sebanyak 45,8%. Terus yang gizi kurang itu 28 anak sebanyak 38,9%. Terus obesitas atau overweight itu ada 11 anak atau 15,3%. Jadi kesimpulannya itu hampir setengah responden memiliki status gizi yang normal atau baik. Terus yang kedua itu prestasi belajar. Tingginya yaitu 60 anak atau 83,3%. Terus ada sedang 12 anak yaitu 16,7%. Jadi kesimpulannya itu kebanyakan anak dalam penelitian ini memiliki prestasi belajar yang tinggi. Adapun analisis tabulasi silang atau cross-step menggunakan data dari analisis deskriptif frekuensi. Langkah yang pertama yaitu klik menu analis di bagian atas, pilih deskriptif statistik, klik crop stack. Terus langkah kedua yaitu masukkan variabel status gizi anak ke dalam kotak row, baris, dan variabel prestasi belajar ke dalam kotak kolom. Terus langkah yang ketiga itu klik tombol statistik di sebelah kanan bawah menu tersebut. Lalu beri centang pada pilihan key square. Klik continue, kemudian klik OK untuk memproses data dan memunculkan tabulasi silang di jendela output. Next. Adapun hasil analisis tabulasi silang atau cross step yaitu nilai ASIM sebesar 0,589, maka H0-nya itu diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi anak dengan prestasi belajar dalam penelitian ini. Perbedaan status gizi tidak mempengaruhi tingkat prestasi belajar mereka. Bisa dilihat sumber atau dalam bentuk infografis. Next. Terus yaitu ada studi kasus. Studi kasusnya itu berjudul analisis status gizi dengan kemampuan motorik siswa yang dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Status gizinya itu diukur menggunakan IMT per umur, sedangkan kemampuan motorik diukur menggunakan tes Barrow Motor Ability Test. Jenis data dalam penelitian itu ada data kuantitatif, di mana data berbentuk angka hasil pengukuran. Contohnya itu tinggi badan siswa, berat badan siswa, nilai IMT, hasil tes standing brown jump, hasil zigzag run, Medikin Bell Put. Ditunjukkan pada tabel deskripsi data. Terus yang kedua itu ada data ordinal. Data ini itu berbentuk tingkatan atau kategori berurutan. Contohnya itu kategori status gizi, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, obesitas, kategori kemampuan motorik, kurang sekali atau kurang, sedang, baik atau baik sekali. Terus adapun data yang ketiga itu data rasio, di mana data ini itu memiliki nilai nol mutlak dan dapat dihitung secara matematis. Contohnya itu tinggi badan dalam bentuk sentimeter, berat badan dalam bentuk kilogram, dan IMT, skor kemampuan motorik, karena data memiliki satuan ukur dan dapat dibandingkan secara proporsional. Dan yang kedua itu statistik deskriptif yang digunakan. Contoh penerapannya yaitu ada MEAN atau rata-rata. Digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata data siswa. Contoh, next. Contohnya itu rata-rata tinggi badan 157,36 cm. Yang kedua itu rata-rata berat badan 46,97 kg.
Terus ada rata-rata IMT itu 18,97. Terus yang kedua yaitu standar deviasi. Standar deviasi ini digunakan untuk melihat sebaran data dari rata-rata. Contohnya itu standar deviasi tinggi badan, standar deviasi berat badan, dan standar deviasi IMT. Semakin kecil standar deviasi berarti data semakin homogen. Terus adapun ya, yang terakhir itu nilai minimum dan maksimum. Nilai ini digunakan untuk mengetahui rentan data. Contohnya tinggi badan minimumnya berapa, tinggi badan maksimalnya berapa, IMT minimalnya berapa, dan IMT maksimalnya berapa. Next. Oke, saya kembalikan ke model. Itulah pemaparan dari pemateri kelima. Selanjutnya yaitu ada bab 5 yaitu contoh soal. Yang pertama yaitu menurut Sugiono tahun 2022 statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan A. Pengumpulan dan penyajian data saja, B. Analisis data untuk keperluan akademik, C. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data, dan D. Perhitungan angka dan tabel statistik. Yang kedua yaitu data yang berbentuk kategori atau atribut dan tidak dinyatakan dalam rangka adalah A. Data kualitatif atau B. Data kuantitatif, C. Data diskrit, dan D. Kontinu. Yang nomor 3 yaitu pada jurnal contoh penerapan, variabel jenis kelamin dikategorikan sebagai data normal karena A. Memiliki urutan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, B. Dapat dihitung nilai rata-ratanya, C. Dikelompokkan menjadi perempuan dan laki-laki tanpa tingkatan, D. Memiliki titik nol absolut. Yang nomor 4 yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal bab 5 adalah A. Kualitatif dengan desain fenomenologi, B. Kuantitatif dengan desain kohort, C. Deskriptif kuantitatif dengan desain cross-seksional, D. Eksperimental dengan desain pre-post test. Yang kelima yaitu berdasarkan diagram batang hubungan status gizi dan prestasi belajar SDN 192 in Tamalalang Takalar N72 sama dengan 72 siswa tahun 2023, presentasi siswa dengan status gizi baik yang berprestasikan tinggi adalah A 72,7%, B 83,3%, C 84,4%, D 85,7%. Selanjutnya itu ada contoh soal studi kasus. Yang pertama, seorang ahli gizi di Puskesmas Melati melakukan survei terhadap 15 balita yang datang ke Posyandu pada bulan Februari 2024. Data yang dikumpulkan meliputi usia balita, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan status gizi berdasarkan hasil pengukuran antropometrik. Hasil pendataan menunjukkan beberapa balita memiliki status gizi normal, sedangkan sebagian lainnya mengalami stunting dan gizi kurang. Data tersebut kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui distribusi frekuensi, persentase status gizi, dan rata-rata berat badan balita. Pertanyaan yang pertama, tentukan jenis data dari variabel berikut. Ada jenis kelamin, status gizi, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua yaitu data manakah yang termasuk skala nominal, ordinal, dan rasio. Yang ketiga, berdasarkan studi kasus tersebut, jelaskan manfaat statistik deskriptif dalam penelitian kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu seorang petugas kesehatan di Puskesmas Mawar melakukan pendataan terhadap 10 pasien diabetes mellitus yang datang berobat selama bulan Januari 2024. Pendataan dilakukan untuk mengetahui karakteristik pasien berdasarkan usia, jenis kelamin, kadar gula darah, dan status pengendalian penyakit. Hasil pengamatan menunjukkan pasien terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentan usia 38-63 tahun. Sebagian pasien memiliki kadar gula darah tinggi, sehingga termasuk kategori diabetes mellitus tidak terkontrol. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, persentase, mean, median, dan range untuk menggambarkan kondisi pasien diabetes mellitus di puskesmas tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, sebutkan variabel yang terdapat pada studi kasus tersebut. Yang kedua, data manakah yang termasuk skala nominal, ordinal, dan rasional. Yang ketiga, mengapa digunakan distribusi frekuensi pada penelitian tersebut.
Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.